Acara bimbingan teknis Sistem Keuangan Desa versi 2.0.4 pada hari pelatihan sistem keuangan desa. Ya. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan Sistem Keuangan Desa se-Kota Sungai Penuh tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ini, perkenanlah kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Sungai Penuh, para narasumber, peserta pelatihan Sistem Keuangan adalah perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Pengawas untuk menerapkan peraturan-peraturan terkait perencanaan, penganggaran penatausahaan, bahkan pelaporan pertanggungjawaban. Dan ini sudah diimplementasikan seluruhnya sebanyak 65 desa yang ada di Kota Sungai Penuh. Namun masih NPWP yang sudah dilaporkan kepada KPP. Berikutnya adalah komitmen untuk penyaluran dana desa yang tertutup ini juga perlu dimiliki bersama dari pemerintah kabupaten. 6 desa yang terinformasikan belum ada informasi pembayaran pajak sesuai dengan NPWP yang terekam di KPP. Nah, ini juga terkait dengan komitmen yang perlu dari bapak-bapak untuk kepentingan pribadi. Namun karena kita berada dalam konstitusi, otomatis ada aturan, ada undang-undang yang mengatur. Nah, pada umumnya kita tidak taat azas, tidak taat aturan, karena keinginan kita ingin terlalu maju, karena keinginan kita ingin terlalu cepat, karena keinginan kita ingin cepat berbuat untuk masyarakat, maka kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwasanya kita ada rambu-rambu, ada aturan yang harus kita lakukan. Maka itulah yang sering membuat kita salah dalam bertindak. Padahal kita tidak mempergunakan itu untuk kepentingan pribadi. Namun dari pihak Kapolres, dari pihak hukum, mereka mengikuti aturan Bapak Ibu Saudara. Nah, pada hari ini insya Allah dengan adanya sistem ini kita akan teratur Bapak Ibu Saudara. Nah, karena kita mempergunakan sistem, otomatis ada upaya yang harus kita lakukan, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Saya yakin Pak Kades, kalau kita lihat dari aktif nih, umur rata-rata kita nih sekitar 20-30 tahun, Pak. Tidak ada nggak teh, 20 tidak ada Pak. Berapa kira lo, jangan kening dalam teh. Jadi otomatis Bapak Ibu, memang karena ini adalah IT, maka otomatis Bapak Ibu memang harus belajar kembali Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita di kantor Bapak Ibu ada operator yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi dan juga Pak Muzakir tadi, memang ada operator, jangan sampai bos ditipu oleh operator, Pak. Nah, ini juga jadi masalah nih, Pak. Sudah. Ini terjadi, Pak, waktu evaluasi kita kemarin, bukan saja di desa, di SKPD kita pun masih ada kepala dinas yang belum memahami daripada SIPD. Nah,
Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu di desa. Jadi jangan semuanya diserahkan oleh operator, yang pegang admin juga operator. Bapak Ibu Saudara kalau bisa juga harus memegang passwordnya. Sesekali juga dicek. Kalau nggak tahu berarti belajar. Nah, hari ini kita harap semua Pak Kades hadir dan juga operator hadir sehingga ada pemahaman yang sama tentang Gaudes versi 204 ini. Jangan sampai operator saja yang bisa, Pak Kades tidak tahu. Karena Bapak Ibu Saudara, tadi telah disampaikan oleh Pak Muzakir, karena kita adalah mempergunakan uang negara, berarti otomatis sistemnya harus kita ikuti. Apalagi kita telah mempergunakan program, maka aturan dan alurnya itu harus kita ikuti. Bagaimana cara masuknya, bagaimana cara merubahnya, semuanya diatur oleh program versi 204 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kendala dan juga ada kemudahan Bapak Ibu Saudara. Nah, kendala daripada kita memulai suatu program versi 204 ini, ya otomatis Bapak Ibu selain untuk meningkatkan sumber daya manusianya, juga bagaimana memang kita membuat perencanaan ini memang detail dan terukur Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa Bapak Ibu Saudara kalau sudah masuk versi ini berarti kita tidak bisa merubah di tengah jalan ya Pak Muzakir ya. Berarti kita memang harus membayangkan pada tahun 2022 apa yang ingin kita lakukan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Zakir tadi, proses perencanaan di desa, maka otomatis sesuatu hal yang ingin kita lakukan pada waktu yang akan datang tidak bisa kita lakukan. Maka perencanaan awal memang betul-betul kita buat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terlupa dan juga tidak ada yang tertinggal. Jadi Musrenbangdes itu memang kita lakukan secara real dan nyata, bukan Musrenbangdes yang cuma kita lakukan di depan meja Kades tanpa menghadirkan pemasyarakat. Jadi harapan kita dengan adanya sistem ini, kendala kita cuma itu. Tapi apabila perencanaan kita bagus, insya Allah Bapak Ibu Kades itu aman. Ke depan cuma kita melihat mana yang belum, mana yang sudah, mana yang belum, mana yang sudah. Berarti evaluasi yang disampaikan oleh Pak Muzakir itu akan mudah kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang kita lakukan di desa kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini Pak Wali juga menyampaikan kepada saya ada beberapa catatan di mana beliau berharap kepada seluruh kepala desa sebagai pengguna anggaran dan pengelola keuangan di desa agar memperhatikan dan menghindari tiga hal. Yang pertama, tidak fiktif. Yang kedua, tidak ada markup. Yang ketiga, dalam pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apabila tiga hal ini Bapak lakukan dengan baik, insya Allah sistem daripada versi 204 ini tidak ada masalah. Tapi kalau ada niat, ada keinginan Bapak Ibu untuk melakukan hal seperti ini, maka sistem ini akan menjadi kendala untuk Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan ini dengan tidak melakukan fiktif dan markup, insya Allah sistem ini akan berjalan dengan baik dan sempurna. Pencapaian daripada tujuan Bapak Ibu dalam rangka untuk mewujudkan desa tersebut menjadi desa yang baik, desa yang berkembang, desa yang maju, insya Allah bisa kita capai. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini.
penyerapan tunjangan tahap 1, tahap 2, dan bahkan aplikasi ini betul-betul aman dari risiko kehilangan data dan kerusakan data. Berikutnya adalah peraturan kepala desa untuk memastikan tim yang melakukan input data yang bisa melindungi data itu. Hari ini jangan buangkan energi kita di mana kita menempuh jalan Kerinci Sungai Penuh Jambi lebih kurang 6 jam sampai dengan 8 jam. Bapak Ibu tidak mendapat apa-apa nantinya mau pulang ke Sungai Penuh. Dan target Pak Kadis tadi telah sampaikan 2022 wajib Pak, kita telah memperkenalkan operasi sistem keuangan desa ini. Jadi harapan kita untuk Pak Muzakir dan kawan-kawan memang bisa mengeluarkan ilmunya nih Pak. Desa kita masing-masing. Sekian Bapak Ibu Saudara, lebih kurang mohon maaf. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan sistem keuangan desa Persi 204 Sekota Sungai Penuh tahun 2021 dengan ini resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Satu, dua, satu, dua, tiga. 10 orang ya. Nah, siap ya. Tuh, 2, 3. Tuh, tinjau nah untuk Satu, dua, tiga. Tinju oke. Foto baru kan? Dua, tiga. Dua, tiga. Ini pesisir bukit ya. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Oke bos, siap. Dua, tiga. Mantap. Dua, tiga. Oke. Hari ini alhamdulillah kita telah membuka bintang tentang sistem keuangan desa Persi 402 di mana ini merupakan versi terbaru dari sistem keuangan pemerintahan desa, di mana harapan kita dengan adanya bintang ini para kepala desa bisa untuk menginventarisir dan merencanakan setiap pembangunan yang ada di desanya dengan lebih matang, sehingga capaian-capaian pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga pada pelaksanaan ini dilakukan oleh kantor pemberdayaan masyarakat desa yang berbicaranya langsung dari BPKP Provinsi Jambi dan juga dari Polres dan hadir daripada Kapolres dan juga BPKP. Dan harapan kita dengan adanya bimbingan teknis ini, Kades bisa mengaplikasikan daripada Persi ini, dan target daripada Kota Sungai Penuh tahun 2022
semua desa itu telah melakukan sistem versi 204 ini secara online 2022. Jadi wajib seluruh desa di Kota Sumutro untuk melaksanakan versi. Apakah pemerintah Sungai Penuh akan membuat video tutorial untuk memberi edukasi kepada kepala desa dan pemerintah desa untuk tindak lanjutnya? Kalau sekali pertemuan, sekali diminta sekali kan masih banyak yang kurang paham sistem 204. Harapan kita dengan adanya kegiatan hari ini, insya Allah dari Pak Bupati dari BPKP sudah sama dengan Pemkab Gubernur itu akan memfasilitasi daripada program versi ini bisa tervisualisasi dan bisa diaplikasikan langsung oleh operator yang ada di desa. Dan hari ini pun setiap peserta itu diwajibkan membawa komputer dan langsung nanti kita masukkan aplikasinya ke setiap komputer ataupun perangkat-perangkat dalam desa. Jadi langsung teknis pelaksanaan daripada versi sistem keuangan desa ini. Oke, untuk Bapak Kades, apakah Bintek yang dilakukan secara singkat ini bisa menerapkan aplikasi ini ke setiap desa atau operator desa yang hadir? Insya Allah dengan adanya Bintek ini adalah salah satu tujuan kita untuk mencapai keuangan dan aset desa. Aplikasi keuangan kita bisa dilaksanakan secara online. Sebelum kita melaksanakan Bintek ini, kita sudah mencoba untuk memainkan antara software keuangan desa yang di Benda Oda dengan di tingkat desa sudah mulai bisa connect, bisa di secara online, tapi versi yang 2.04 ini adalah versi baru yang akan lebih meningkatkan aplikasi-aplikasi yang akan kita bangun ke depan. Untuk peserta yang ikut sekarang ini ada berapa orang, Pak? Peserta kami sudah sempat intinya seluruh desa hadir semua, 6 desa. Ada yang ada beberapa desa yang tidak hadir, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya ada 2 desa di Perkarnas juga yang melaksanakan kemudian pelatihan kepala desa yang direncanakan tanggal 16 besok. Artinya diimplementasikan secara bertahap, Pak, ya, sistem Fiskodes nih. Kalau sekaligus mungkin banyak kendala, ya. Semua kegiatan itu harus bertahap. Bisa sekaligus kita SDM siap, perangkatnya nggak siap, nggak bisa kita siap otomatis. Itu. Lantas Pak, Dari Pak Edi Mardi, ya. Makassar. Bagaimana tanggapan Bapak tentang diterbitkan aplikasi ini? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami sangat mengapresiasi sekali terkait dengan pelatihan sosialisasi Bintek ini. Ini adalah salah satu bentuk pencegahan dini terkait dengan adanya tindak pidana korupsi tentang pengelolaan dana desa. Sebagaimana kita ketahui Kota Sumutro Kabupaten Kerinci, katakanlah kita harus berupaya satu tekad visi bahwa pengelolaan dana desa harus kita awasi secara bersama-sama sehingga mengantisipasi ataupun meminimalisir ataupun bahkan menghilangkan terkait dengan tindak pidana. ada tambahan?